Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Mari kita bahas. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, itu tadi sedikit pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu mengatasi suatu persoalan. Maksudnya, dalam mengatasi suatu persoalan, kita harus mengamati apa persoalan terlebih dahulu supaya kita jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Maksudnya, dicontohkan pada kertas. Apabila kita ingin mengetahui cara dan membuat kertas, tentunya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu ke pabrikkah atau ke tempat pembuatan kertas. Nah, dari pengamatan tersebut, barulah kita tahu bagaimana cara membuat kertas atau teknik cara pembuatannya. Yang ketiga, yaitu untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Contohnya, dalam masalah, kita tentu tidak boleh mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Nah, guna observasi yaitu supaya kita mengetahui masalahnya secara jelas dan bisa menentukan jalan mana yang harus diambil supaya pilihannya bisa tepat. Yang keempat yaitu untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Maksudnya, dalam observasi kita juga bisa mengawasi suatu kegiatan dan juga mencari kesalahan supaya untuk perbaikan ke depannya, supaya kesalahan tidak terulang kedua kalinya. Oke, itu tadi tujuan dari membuat teks laporan hasil observasi. Semoga paham. Selanjutnya, kita lanjut ke fungsi dari teks laporan hasil observasi ini sendiri. Apakah kalian tahu apa saja fungsi dari teks hasil laporan observasi ini? Oke, kita akan bahas fungsinya. Yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan sebagai sumber informasi terpercaya. Yang kedua yaitu menjelaskan dasar penyusunan kebijakan keputusan atau pemecahan masalah pada pengamatan. Nah, fungsi dari teks hasil laporan observasi ini saya menjadikan dua. Semoga kalian bisa memahami dan ingat ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang pembukaan atau informasi secara umum tentang suatu objek yang diobservasi. Yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ini bisa berupa khasiat, manfaat, atau kandungan yang terdapat pada objek yang kita observasi. Oke, itu tadi strukturnya. Dan saya akan memberikan satu contoh objek yang saya observasi. Ini dia. Apa itu buah naga? Apa saja kandungan dalam buah tersebut? Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus yang hanya mekar pada malam hari. Kandungan dan khasiat dari buah naga ini adalah mencegah kanker, bagus untuk jantung, mencegah dan mengatasi diabetes. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang teks laporan hasil observasi beserta contoh. Semoga media yang saya sajikan bisa menambah wawasan dan mudah dipahami. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan media ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.